Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, serta rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal tesis yang berjudul Pengaruh Intelektual, Kapital, dan Islamicity Performance Index terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia. Saya Sari Fadila, nomor BP 202153-2030. Latar belakang masalah. Sejak dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam 2 dekade perkembangan industri perbankan syariah nasional mengalami kemajuan. Kemajuan-kemajuan tersebut meliputi aspek kelembagaan pangsa pasar, perangkat regulasi, sistem pengawasan, dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Dari aspek kelembagaan, jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha syariah meningkat seiring dengan munculnya pemain-pemain baru di pasar keuangan syariah. Ekspansi syariah mulai membuahkan hasil. Hal ini terbukti dari pangsa pasar syariah terhadap industri perbankan yang sudah menembus 6,01% per Oktober 2019 menurut data OJK atau mencapai 513 triliun. Bila dirinci, pencapaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah dan meningkat dari awal tahun 2019 hingga September 2019 yang sebesar 5,94%. Hal ini tak lain dari meningkatnya pertumbuhan aset perbankan syariah, yaitu Bank Umum Syariah atau BUS, dan unit usaha syariah atau UUS sebesar 10,15% per Oktober 2019 secara year on year atau YOY menjadi 499,499 triliun. Realisasi kenaikan aset bank syariah juga didorong dari pertumbuhan pembiayaan sebesar 10,52% YOY menjadi 345,28 triliun dan dana pihak ketiga atau DPK yang naik menjadi 402,36 triliun. Kemajuan di atas cukup menggembirakan dari sisi kuantitas, namun hal yang masih dipertanyakan bagaimana perannya bagi kemajuan ekonomi di Indonesia. Data OJK tahun 2019 menunjukkan bahwa perolehan laba Bank Umum Syariah pada tahun 2016 sebesar 3.442 miliar, pada tahun 2017 4.032 miliar, 2018 5.757 miliar, dan per bulan September 2019 perolehan laba Bank Umum Syariah sebesar 7.833 miliar. Data ini menjelaskan bahwa Bank Umum Syariah cukup menjanjikan karena tren laba yang didapat meningkat meskipun dari sisi jumlah belum memiliki arti apa-apa bagi skala makro. Selain ini, dari sisi laba rugi OJK mencatat sebesar 952 juta pada tahun 2016, 990 juta tahun 2017, 2.806 miliar pada tahun 2018, dan 2.962 miliar pada tahun 2019. Sisi aset produktif per bulan Desember 2016 itu mencapai 3,50%, 3,57% di tahun 2017, dan tahun 2018. Data tersebut menunjukkan data fluktuasi. Di masa pandemi COVID di tahun 2020, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren perkembangan positif. Perbankan syariah mampu tumbuh positif 9,22% atau sebesar 542,39 triliun. Dana pihak ketiga atau DPK perbankan syariah juga mengalami peningkatan di semester ini. OJK mencatat pertumbuhan DPK perbankan syariah yakni sebesar 430,200 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, hanya sebesar 425,29 triliun. Begitu juga dengan pembiayaan yang disalurkan atau PYD, perbankan syariah dalam periode yang sama yakni 377,225 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2019, yakni hanya sebesar 365,125 triliun.
Adapun market share perbankan syariah pada Juni 2020 sebesar 6,18 dari bank konvensional. Porsi tersebut disumbangkan dari bank umum syariah sebanyak 65,33%, unit usaha syariah 32,17%, dan BPR syariah itu sebesar 2,5%. Dengan berkembangnya dunia usaha dan semakin banyaknya usaha perbankan yang besar, maka faktor keuangan mempunyai arti yang sangat penting. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip yang sehat, pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan secara baik akan sangat menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Sebagai salah satu uh, sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Kinerja atau kondisi keuangan bank adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa bertahan hidup. Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Salah satu penilaian kinerja yang dapat dilakukan adalah kinerja keuangan untuk meningkatkan tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank untuk menilai kinerja ini banyak menggunakan rasio keuangan sebagai alat hitungnya. Melalui rasio keuangan yang dihitung dari laporan keuangan bank secara berkala, maka akan dapat menunjukkan kualitas dari suatu bank tersebut. Laporan keuangan pada perbankan menunjukkan kinerja keuangan yang telah dicapai perbankan pada suatu waktu. Persaingan yang semakin tinggi memaksa sebagian besar perusahaan untuk meningkatkan aset yang dimiliki untuk bisa mendapatkan laba yang besar. Sumber terpenting dari kekayaan terpenting perusahaan yang telah berganti dari aset berwujud menjadi intelektual kapital atau modal intelektual yang di dalamnya terkandung satu elemen penting, yaitu daya pikir atau pengetahuan. Intelektual kapital merupakan bagian dari aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan. Aset tidak berwujud perusahaan seperti intelektual kapital memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan. Kesulitan dalam pengukuran intelektual kapital secara langsung menyebabkan keberadaannya di dalam perusahaan sulit untuk diketahui. Publik kemudian mengusulkan mengenai pengukuran yang secara tidak langsung terhadap intelektual kapital dengan suatu ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan intelektual perusahaan, yaitu menggunakan value add intellectual confidence atau VAIC. Semakin tinggi nilai intelektual kapital yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk mencapai probabilitas. Banyaknya perbankan syariah yang belum menjalankan bisnis sesuai prinsip syariah merupakan salah satu masalah yang menyebabkan perkembangan perbankan syariah terhambat. Perlu digarisbawahi bahwa perbankan syariah memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional dan dikarenakan terdapat banyak perbankan syariah yang belum menjalankan prinsip syariah. Sahul Hamid dalam Andre and Putri tahun 2017 itu menyajikan sebuah alternatif pengukuran kinerja untuk perbankan syariah, yaitu dengan menggunakan Islamicity Performance Index merupakan salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja bank syariah tidak hanya dari segi keuangan, tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan, dan pencucian atau tazkiyah yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Perbankan merupakan sebuah lembaga yang mana kinerjanya dapat diukur dengan mengamati laporan keuangan dari bank tersebut menggunakan metode Islamicity Performance Index, di mana pengukurannya itu meliputi kesejahteraan direksi dan karyawan, kinerja bagi hasil, pendapatan yang dianggap halal dan pendapatan yang tidak dianggap halal, serta investasi halal dan tidak halal. Selama ini, pengukuran kinerja perbankan syariah biasanya hanya memperlihatkan kinerja dari sisi keuangannya saja dan belum menilai dari indeks kerja Islam seperti kinerja penyaluran zakat, rasio bagi hasil, distribusi pendapatan yang dianggap halal dan pendapatan yang tidak dianggap halal. Sehingga perlu diadakannya pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan metode IP atau akan
diproksikan dengan zakat performing ratio atau ZPR agar suatu bank memiliki kesesuaian prinsip-prinsip syariah dan bisa memiliki profitabilitas yang tinggi. Penelitian mengenai pengaruh Islamic Performance Index terhadap kinerja keuangan pernah dilakukan oleh Andreani dan Putri pada tahun 2017. Ia menemukan bahwa Islamicity Performance Index berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan umum bank syariah. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Mayasari itu tahun 2020 yang menemukan bahwa Islamicity Performance Index tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Nah, berdasarkan fenomena latar belakang di atas dan juga penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Intelektual Kapital dan Islamicity Performance Index terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh Islamicity Performance Index terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Yang ketiga, bagaimana pengaruh intelektual kapital dan Islamicity Performance Index terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Sementara untuk tujuan penelitian sendiri, tujuan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah yang pertama itu untuk menguji dan mengestimasi pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, untuk menguji dan mengestimasi Islamicity Performance Index terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2020. Yang ketiga itu untuk menguji dan mengestimasi intelektual kapital dan Islamicity Performance Index secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Adapun manfaat dari penelitian ini sendiri, yang pertama yaitu manfaat bagi akademis. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta literatur tentang akuntansi keuangan khususnya mengenai intelektual kapital dan Islamicity Performance Index, serta kinerja keuangan. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu manfaat bagi praktisi sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang mampu mempengaruhi kinerja keuangan. Hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk rangka pikir sendiri, variabel dependen yaitu kinerja keuangan, variabel independen yaitu intelektual kapital dan Islamicity Performance Index. Yaitu research based teori menyatakan bahwa internal yang dikembangkan akan mendukung perusahaan ke arah yang lebih kompetitif. Apabila perusahaan mampu mengelola intelektual kapital dengan baik, maka perusahaan sudah menerapkan salah satu strategi untuk mencapai keunggulan bersaing. Nilai suatu perusahaan dapat tercermin dari harga yang dibayarkan investor atas sejumlah sahamnya di pasaran. Jika intelektual meningkat, dalam artian dikelola dengan baik, maka hal ini dapat meningkatkan persepsi pasar terhadap nilai perusahaan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Maka hipotesis satu dari penelitian ini yaitu intelektual kapital berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya yaitu Islamicity Performance menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah, terutama mengenai zakat. Terlebih, zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Kinerja bank syariah harus berdasarkan pembayaran zakat untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu earning per share atau EPS. Kekayaan bank harus didasarkan pada aktiva bersih atau non-aset, net asset daripada laba bersih atau net profit yang ditekankan oleh metode konvensional. Sehingga apabila bank memiliki aktiva bersih yang tinggi,
maka semakin tinggi pula zakat yang harus dikeluarkan. Semakin tinggi bank syariah dalam membayar zakat, mengindikasikan semakin besar aktiva yang dimiliki oleh bank syariah tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan bank syariah juga akan meningkat. Maka diperolehlah hipotesis 2 dari penelitian ini, yaitu Islamicity Performance Index berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya yaitu intellectual capital atau IC dianggap penting karena penciptaan nilai yang tidak berwujud atau intangible value creation harus mendapatkan perhatian yang cukup karena hal ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, perbankan syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan perusahaan lain dalam orientasi kinerjanya. Oleh karena itu, kinerja perbankan syariah selain diukur dengan metode konvensional, juga harus diukur dengan metode yang berorientasi pada tujuan syariah seperti Islamicity Performance Index. Maka hipotesis 3 dari penelitian ini yaitu intellectual capital dan Islamicity Performance Index secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia. Sementara dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh perbankan syariah di Indonesia tahun 2016 sampai 2020, yaitu sebanyak 14 perusahaan. Dan sampai dari penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling atau dengan berdasarkan pada kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Di antaranya perbankan syariah Indonesia tahun 2016 sampai 2020, perbankan syariah konsisten menerbitkan laporan keuangan selama periode penelitian yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Dan selanjutnya yaitu memiliki data lengkap terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Sementara untuk metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan teknologi komputer yaitu program Economic Views atau eViews versi 10. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian maksimum, dan minimum. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai variabel-variabel penelitian. Ada pengujian dilakukan, yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas residual, di mana uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model residual berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat diuji dengan cara uji Jarque-Bera atau GB test. Residual dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki probability di atas atau sama dengan 0,05. Yang kedua yaitu uji multikolenialitas, digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas atau independen. Dalam model regresi yang tidak baik terjadi kesalahan korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel nilai korelasi antar sesama independen itu sama dengan 0. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas tersebut. Selanjutnya yaitu ada uji kelayakan model. Yang pertama yaitu uji Chow test, di mana uji Chow ini dilakukan untuk menentukan model fixed efek atau random effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis uji Chow adalah common effect model atau Violet OLS. Jika hipotesis ditolak
fixed effect mode berbanding dengan jika hipotesis diterima. Hausman test adalah sebagai berikut. H0 model common effect, sementara H1-nya model fixed effect. Yang kedua yaitu Hausman test. Pemilihan tes ini menggunakan fixed effect atau random effect yang dapat dilihat dari hasil output uji Hausman yang diolah dengan menggunakan FU10. Pengujian ini membandingkan model fixed effect dengan random effect dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel. Hausman test menggunakan program yang serupa dengan Chow test, yaitu program EFUS. Hipotesis yang dibentuk oleh Hausman test ini H0 itu berupa model random effect, sementara untuk H1 model fixed effect. Ketiga yaitu uji LM. Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-square dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika LM statistik chi-square menolak hipotesis 0, artinya yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode random effect daripada metode OLS. Sebaliknya, jika nilai LM statistik lebih kecil daripada chi-square, maka nilai kritis sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis 0. Estimasi random effect dengan demikian tidak bisa digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode OLS. Pada uji selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama yaitu pengujian secara parsial atau yang sering disebut dengan uji T. Uji T ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Di sini menentukan nilai T tabel pada derajat kebebasan DF sama dengan N dikurang K dengan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Adapun kriteria pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut. Apabila probabilitas signifikan besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan apabila probabilitas signifikan kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang kedua, yaitu pengujian secara simultan atau uji F. Uji F ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel secara individual dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Nah, adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk uji F ini diantaranya yaitu H0 dibanding beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Artinya variabel-variabel bebas yang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Yang kedua yaitu HA banding beta 1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan beta 3, dan tidak sama dengan 0. Artinya, variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Adapun kriteria dalam pengambilan keputusan ini diantaranya yaitu apabila probabilitas signifikannya itu besar dari 0,05, maka H0 itu ditolak dan H0 diterima dan HA ditolak. Serta apabila probabilitas signifikannya kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya yaitu uji yang terakhir, uji koefisien determinasi atau R-square. Berarti secara bersama-sama perubahan variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas, atau dengan kata lain R-square ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Atau dalam presentase itu dimulai dari 0 sampai dengan 100%. Baiklah, cukup sekian presentasi proposal tesis dari saya.
Apabila dalam presentasi terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen pengampu, serta teman-teman seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.